Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Hari ini kami bisa datang beribadah bersama, baik kami yang bisa hadir on-site maupun kami yang mengikuti secara online. Kami bersyukur secara khusus untuk pimpinan Tuhan untuk GKY Kuta Bali yang berulang tahun yang ke-24. 24 tahun Tuhan sudah pimpin gerejamu. Kami percaya kesetiaan Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan di masa-masa sebelumnya sampai masa ini adalah pengharapan untuk kami meyakini bahwa Tuhan akan tetap beserta dengan gerejamu. Kami berdoa mohon berkat-Mu secara khusus untuk firman yang kami akan baca dan renungkan. Biar Tuhan sekali lagi Engkau berbicara kepada kami, mengajar kami, mengarahkan kami, baik kami secara individual sebagai orang percaya maupun kami sebagai satu komunitas orang percaya, sehingga kami tahu apa yang sungguh menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, agenda Tuhan untuk kami secara pribadi, juga untuk gereja Tuhan. Berkati waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKY Kuta Bali. Ya, Tuhan sudah pimpin sampai saat ini, kita percaya Tuhan akan terus pimpin di masa-masa yang akan mendatang, dan GKY Kuta Bali boleh terus bertumbuh menjadi gereja yang sehat, menjadi gereja yang jadi berkat, membawa kemuliaan bagi Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Saudara, firman Tuhan pada hari ini didasarkan pada pemberitaan firman Tuhan pagi ini didasarkan pada Ibrani, surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 hingga yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 hingga yang ke-25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berbahagia mereka bukan hanya membaca, mendengar firman, tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara, ada seorang ahli selancar atau peselancar, ya, surfer yang legendaris dari Amerika Serikat, menulis satu artikel yang dia beri judul Life Lessons Learned from Surfing. Pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang dipelajari dari selancar, dari surfing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mengatakan bahwa lautan, ocean, itu salah satu guru terbaik, mengajar kita banyak hal tentang kehidupan. Dan pelajaran-pelajaran yang dia katakan sebenarnya simple, sederhana, bukan sesuatu yang baru. Tetapi dia belajar banyak dan itu menjadi prinsip-prinsip yang mengatur kehidupannya. Dia menyebut ada 10 pelajaran untuk dirinya sebagai seorang surfer, sebagai seorang peselancar. Salah satu yang saya ingin soroti adalah, ya, dia tuliskan dengan kalimat seperti ini. Understand, you are not in control. Pahamilah, ketahuilah, mengertilah bahwa engkau bukan yang mengontrol. Lautan, ocean mengingatkan kita bahwa yang sesungguhnya memegang kontrol dalam kehidupan itu bukan kita. Menjadi seorang manusia, saudara, kita tidak bisa berpikir bahwa, oh, sayalah yang memegang kontrol 100%. The ocean, lautan itu mengingatkan kita, you don't really have control. Saudara, pada waktu kita mengharapkan, pada waktu seorang peselancar mau surfing, saudara, dia berpikir bahwa akan ada ombak yang baik. Tapi hari itu mungkin dia menunggu kok tidak ada ombak yang baik yang datang. Atau sebaliknya, mungkin dia berharap dia bisa surfing dengan ombak yang baik, yang besar, tetapi yang terjadi adalah ombak yang sangat dahsyat, katakanlah semi tsunami. Ya tentu,
menakutkan, mengerikan untuk berselancar. Sudah 2 tahun lebih kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Salah satu pelajaran berharga yang kita dapatkan melalui pandemi ini adalah bahwa perubahan-perubahan di dalam kehidupan itu bisa terjadi tanpa kita duga, tanpa kita harapkan. Unexpected. Dan perubahan-perubahan itu sudah tidak bisa dijelaskan. Inexplicable. Ini bukan pelajaran baru sesungguhnya. Ya, kita sudah tahu sebelumnya. Tetapi mungkin kita kurang serius memikirkan atau memperhatikan pelajaran ini. Dan pandemi ini sudah memaksa kita untuk memikirkan kembali pelajaran berharga ini. Pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa life is unpredictable. Saudara, kehidupan itu tidak bisa diprediksi oleh kita. Tidak bisa diramalkan oleh kita. Masa depan atau hari esok bukan di tangan kita yang menguasai dan mengontrol dan menjaminnya. Sudah tidak ada seorang pun yang bisa menjamin masa depan nih. Dan kalau kita jujur, setelah perubahan-perubahan dalam masa pandemi ini adalah perubahan-perubahan yang tidak terduga, membawa kepada keadaan yang bukan comfortable tetapi painful. Saudara, kita ingin kan yang terjadi itu comfortable bagi kita, menyenangkan. Tetapi kita tidak punya kuasa untuk hanya mendapatkan yang comfortable, bukan yang painful. Saya percaya ada orang-orang yang sebelum pandemi menjalani kehidupan yang relatif baik, tenang, mapan, bahkan berhasil. Kemudian terjadi pandemi yang membuat hidup mereka drastis berubah. Ada yang kehilangan orang yang terkasih karena COVID. Suami, istri, orang tua atau anak. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang bisnisnya mengalami kemunduran, kemerosotan, dan berbagai pergumulan, kesulitan lainnya. Selain dikasih oleh Tuhan, kita menghadapi berbagai ombak, berbagai gelombang, berbagai badai dalam kehidupan di dunia ini. Pandemi itu cuma salah satunya. Masih banyak lagi ombak-ombak yang lain yang bisa menerpa kita. Banyak yang kita tidak duga, kita tidak harapkan, tapi mendatangi kita. Termasuk yang membawa atau mengakibatkan kesulitan, pergumulan, penderitaan. Dan jelas sekali saudara, kita tidak bisa mengontrolnya. Maka kalimat dari si orang yang ahli selancar itu berkata, understand you are not in control. Ingat, pahami, mengertilah, you are not in control. Saudara, kehidupan kita itu bukan kita yang mengontrol. Dan sebagai orang beriman pun, saudara, kita nggak bisa lepas dari pergumulan ini. Drama singkat tadi tentang seorang yang bernama Pak Bayu adalah adaptasi dari cerita Ayub di Perjanjian Lama. Huruf B-nya dipindahin aja. Saudara, dalam Perjanjian Lama sudah tahu Ayub dikatakan apa? Seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tapi kemudian berbagai macam penderitaan datang menimpa dia nggak bisa kontrol. Dia nggak bisa tolak penderitaan-penderitaan itu untuk tidak menimpanya. Terjadi begitu cepat dan begitu bertubi-tubi. Dan dia harus hadapi. Nggak mungkin dia tidak hadapi. Dan saudara, jangan bayangkan Ayub itu hanya sebagai seorang tokoh yang wah hebat menghadapi penderitaan, dia nggak terpengaruh. Kalau saudara membaca seluruh kitab Ayub, saudara akan tahu pergumulan beratnya. Dia sangat bergumul menghadapi penderitaan-penderitaan itu, dan itu bukan situasi yang dia bisa terima dengan mudah. Saudara, pembaca surat Ibrani, pembaca mula-mula surat Ibrani adalah orang-orang percaya yang juga berhadapan dengan berbagai ombak dan gelombang dalam kehidupan mereka. Ada yang mengalami persecution, penganiayaan. Ada yang mengalami penghinaan, pengucilan, diskriminasi. Ada yang kehilangan harta benda mereka. Ada yang menghadapi godaan dunia yang begitu kuat sekali. Nah, beberapa tantangan ini jelas menimbulkan krisis iman bagi sebagian mereka. Bisa menimbulkan kekecewaan. Tidak sedikit yang kemudian berpikir apa? Lebih baik mundur. Lebih baik give up, lebih baik menyerah. Tetapi penulis surat Ibrani menuliskan surat ini, surat yang begitu dalam isinya,
Ya, ini bukan salah satu kitab yang mudah dimengerti, tapi sulit untuk dipahami. Karena apa? Kebenaran-kebenaran mendalam. Tapi semua punya tujuan yang sama, yaitu apa? Ya, penulis ini ingin tuh audiensnya tetap bertahan dan bertekun dalam iman. Di tengah-tengah berbagai ombak dan gelombang yang mereka hadapi ini. Maka tema tentang ketekunan dalam iman, itu tema menonjol. Diminta untuk mereka bertahan, jangan menyerah, jangan kehilangan keselamatan. Jangan kemudian tidak sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Diminta untuk apa? Terus bertahan sampai tempat istirahat yang Tuhan sediakan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertekun itu tidak mudah. Apalagi ketika kita berada dalam situasi yang sangat sulit, penuh dengan tantangan berat. Secara teoritis gampang sekali kita minta orang untuk bertekun. Tetapi kalau kita jujur, sudah di tengah-tengah situasi yang berat, untuk bertekun sampai akhir dalam iman tidaklah mudah. Maka surat ini dituliskan dengan tujuan itu. Dan salah satu perikop yang tadi kita baca, berbicara juga tentang ketekunan, nasihat-nasihat kepada orang-orang percaya yang menerima surat ini untuk supaya mereka bertekun dalam iman. Kalau mau mengikuti tema kita hari ini adalah berselancar bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan ombak dan gelombang ini. Bagaimana berselancar dengan Tuhan? Bagaimana mereka bisa tetap kuat, tetap bisa berselancar dengan baik? Saudara, saya mengajak saudara merenungkan perikop ini, khususnya mengamati tiga kali ungkapan marilah kita yang muncul. Ya, jadi ungkapan yang sama, marilah kita, let us, 3 kali muncul di dalam perikop ini. Dan ini adalah dorongan nasihat kepada audiens di tengah-tengah situasi mereka yang tidak mudah. Dan yang pertama dikatakan begini di ayat 22. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jadi ini adalah panggilan untuk apa? Untuk mendekat pada Allah, bersekutu intim dengan Allah, datang pada Allah di dalam doa. Saudara, menghadap Allah itu adalah mendekat pada Allah, menghampiri Allah. Di dalam pasal yang keempat surat Ibrani pernah dipakai kata yang sama ini. Di sana ditulis seperti ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Supaya apa? Kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi di pasal 4 dipakai kata menghampiri tahta kasih karunia. Tahta Allah di surga. Supaya apa? Kita dapatin rahmat. Kita dapatin anugerah. Kita dapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Justru di dalam Ibrani 10 yang tadi kita baca, kita ini bisa menghadap Allah karena apa? Akses jalan itu sudah dibuka oleh Yesus. Di sana dipakai gambaran seperti gambaran di Perjanjian Lama. Sudah tahu kemah suci atau bait Allah itu ada tempat maha kudus yang dipisahkan dengan tirai. Yang bisa masuk ke tempat maha kudus itu adalah seorang imam besar setahun sekali dengan aturan yang ketat. Maka orang biasa yang tanpa izin masuk pasti mati. Sudah ini terjadi dalam Perjanjian Lama. Dan sekarang digambarkan tahta Allah di surga, tempat Allah di surga, seperti halnya tempat maha kudus, ada tabir. Tetapi tabir ini sudah dibuka. Oleh siapa? Oleh Yesus. Yang sudah buka jalan untuk itu. Saudara ingat ketika Yesus mati di kayu salib, dikatakan terbelahlah tabir bait suci itu. Artinya apa? Tidak ada penghalang lagi. Bukannya imam besar yang bisa masuk, tetapi semua orang bisa masuk menghadap atau punya akses kepada Allah. Tabir itu dikatakan di sini adalah siapa? Yesus nih. Yesus buka jalan nih. Dan ini disebut jalan yang baru, jalan yang hidup. Dan jalan ini atau akses ini dijamin untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena Yesus adalah imam besar untuk selama-lamanya. Setelah dikasih oleh Tuhan, kita ini bisa menghadap Tuhan. Bersekutu dengan Dia, menghampiri Dia, datang pada Dia dalam doa, tanpa ada perasaan takut, malu, ragu, dan rasa bersalah. Kenapa? Karena akses sudah dibuka oleh Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita, sehingga relasi dengan Allah itu dipulihkan. Setelah ini nasihat yang pertama, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, ia punya akses datang pada Allah, memohon pertolongan,
Itu tahta kasih karunia di sana. Ada rahmat, ada anugerah, ada pertolongan. Maka bagi saya saudara, doa itu satu hal yang sangat penting. Menghampiri tahta Allah di surga untuk menemukan rahmat dan anugerah dan pertolongan itu sangat penting saudara. Ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ombak pergumulan, gelombang kehidupan yang memberikan banyak tantangan. Kekuatan itu bukan dari kita. Pertolongan itu bukan dari hebatnya kita. Tetapi karena kita punya Tuhan yang menolong kita. Tuhan itu dekat, dia hanya sejauh doa. Maka persekutuan communion dengan Tuhan itu sangat penting. Karena itulah memberikan guidance, tuntunan, kekuatan menghadapi berbagai gelombang kehidupan. Pada saat orang percaya mengabaikan aspek ini, ketika menghadapi gelombang kehidupan, akan mudah sekali dia jatuh atau kalah atau menyerah. Ini hal pertama. Jadi berselancar bersama dengan Tuhan dalam menghadapi gelombang kehidupan ini adalah kita itu memiliki relasi persekutuan dengan Allah dalam doa kita dan mendapatkan kekuatan menghadapi badai itu. Yang kedua, marilah kita yang kedua itu muncul di ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Saudara, ini adalah panggilan untuk apa? Teguh berpegang pada kebenaran yang kita akui. Kebenaran yang tentu berdasarkan kitab suci. Pengakuan iman yang kita baca setiap hari Minggu itu pun itu adalah bagian dari pengakuan ini. Salah satunya, kebenaran-kebenaran yang memberikan pengharapan, sumber pengharapan untuk kita. Kebenaran mengenai Allah, mengenai keselamatan, mengenai Kristus. Saudara, tadi saya katakan sudah membaca surat Ibrani, sudah membaca satu kitab yang cukup dalam secara doktrinal. Tidak mudah sekali dipahami. Tetapi yang doktrin ini nggak pernah bertujuan cuma untuk pengetahuan di benak kita. Yang sulit ini dipaparkan dengan tujuan apa? Supaya engkau bertekun dalam iman. Dan sekarang audiens diminta untuk apa? Tetap pegang itu. Tetap you percaya. Kalau engkau meyakini Allah berdaulat, tetap yakin Allah berdaulat. Kalau engkau yakin Allah adalah Allah yang mengasihi kita, tetap pegang dengan teguh. Allah tidak mungkin berubah dalam kasih-Nya. Sekalipun dunia boleh berubah, gelombang badai begitu banyak, Allah tetap adalah Allah yang in control of all things. So kalau kita punya keyakinan-keyakinan kita pegang seperti ini, menolong kita menjalani kehidupan yang penuh dengan gelombang, penuh dengan ombak, penuh dengan badai. Yesus pernah berkata misalnya seperti ini, barang siapa datang padaku, ia tidak akan kubuang. Kita pegang gak kebenaran ini? Datang pada dia gak buang. Siapapun kita. Yesus juga pernah berkata begini, aku memberikan hidup kekal pada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow, ini loh jaminan. Diberi hidup kekal dan gak ada seorang pun akan merebut. Kita pegang nggak? Pegang kebenaran ini. Bahkan di sini dikatakan pegang dengan teguh tanpa goyah, bukan sekedar pegang. Dan dikasih oleh Tuhan perkataan atau janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Kenapa? Karena dikatakan di sini oleh penulis ini, Dia yang menjanjikannya setia. He is faithful. He is trustworthy. Dia bisa dipercaya karena dia setia. Kalau Tuhan berjanji untuk menjaga kita, penjagaannya itu ya dan amin dan pasti. Maka kita perlu saudara bertumbuh terus di dalam kebenaran-kebenaran yang dinyatakan di dalam kitab suci, kebenaran yang kita percaya, yang kita akui. Jaminan adanya pemeliharaan penjagaan Tuhan itu memanggil orang-orang percaya untuk yuk pegang ini. Di tengah-tengah mungkin keadaan di mana kita merasa Tuhan kok nggak pegang saya, Tuhan kok nggak peduli, Tuhan kok nggak mengasihi. Saudara, perasaan kita, emosi kita, mata fisik kita melihat mungkin sekitar kita dan melihat Tuhan nggak kerja apa-apa, Tuhan nggak lakukan apa-apa. Saudara, beranikah di tengah-tengah kenyataan ini kita tetap yakin Dia tidak berubah, dan itu akan menjadi salah satu sumber kekuatan untuk kita. Karena yang namanya kebenaran iman itu pasti mempengaruhi bagaimana kita hidup.
memberikan pengharapan kepada kita. Maka saudara berselancar bersama dengan Tuhan itu nggak bisa lepas dengan apa? Nggak bisa lepas dengan kita yakin kebenaran tentang Tuhan yang kita akui, yang kita pegang, yang kita percaya. Perlu bertumbuh dalam kebenaran ini. Jadi kalau orang mengabaikan kebenaran, lalu menghadapi kehidupan dengan gelombang yang luar biasa, sudah akan mudah sekali terseret, mudah sekali hanyut, mudah sekali menyerah. Dan yang ketiga, yang terakhir, marilah yang terakhir itu muncul di ayat 24-25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya bersyukur ada ayat 24-25 ini. Nah, kalau kita cuma berhenti di ayat 23, kita ini cuma akan memberi penekanan kepada doa, persekutuan dengan Tuhan, lalu memberi penekanan kepada kebenaran yang kita percaya dan kita pegang teguh, lalu kita beranggapan begini, oh saya udah kuat, saya akan sanggup menghadapi badai. Makanya 24-25 ini memberikan satu tambahan, kalau saya boleh sebut seperti ini, tapi tambahan yang sangat signifikan sekali. Karena ini adalah panggilan untuk apa? Sudah memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya, yang saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati. Sudah saling memperhatikan itu punya konotasi apa? Punya konotasi pikiranku bukan hanya memikirkan diri, tetapi memikirkan orang lain. Saya memikirkan orang lain, saya fokus pada orang lain. Saya membiarkan pikiranku juga memikirkan orang lain. Nah, orang lain di sini siapa? Saudara seiman di dalam komunitas. Maka bahasa Inggris itu menerjemahkan begini, consider each other. So, kalimat yang agak sedikit janggal. Consider each other. Consider, pikirkan, pertimbangkan siapa? Orang lain. Saudara, kita terbiasa memikirkan diri sendiri. Tapi panggilan di sini adalah panggilan untuk kita memberi perhatian terhadap rekan sesama iman kita. Saya percaya di tengah-tengah masa pandemi ini tidak sedikit yang mengalami kesulitan penderitaan. Kita care pada mereka? Atau kita cuma apatis mengatakan, ya sudahlah itu nasibmu. Itu yang tidak diterima oleh Ayub. Ketika dia menderita, 3 teman datang. Mereka memang betul duduk bersama dengan dia, tetapi ketika mulai membuka mulut, bukan kalimat-kalimat menguatkan yang diberikan kepada Ayub. Ibrani pasal 10 mengingatkan kepada kita, gereja perlu orang-orang yang saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling menasehati. Saudara, tujuan hidup kita bukan hanya kita mengasihi dan berbuat baik pada orang lain, tetapi tujuan hidup kita adalah mendorong orang lain untuk mengasihi dan berbuat kebaikan. Itu artinya saling memperhatikan, saling mendorong. Maka dikatakan apa? Saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Jangan puas kita sebagai orang, oh saya sudah tunjukkan kasih. Jangan puas hanya berhenti sampai apa? Sampai oh saya berbuat baik. Tapi mari kita jadi berkat bagi orang lain, sehingga mereka pun juga bisa mengasihi dan juga bisa berbuat baik. Saling memperhatikan itu artinya apa, saudara? Saling memperhatikan itu juga diikuti dengan kalimat saling menasehati. Saudara, menasehati itu artinya apa? Orang yang datang ke sisi orang lain, ada seseorang yang kesusahan, ada orang lain datang mendampingi dia. Ada di sebelahnya, merangkul, memeluk, berdoa, sharing, memberi encouragement. Itu arti kata menasehati. Sepertinya apa? Bebanmu juga jadi bebanku. Kita bisa berdoa, kita bisa memberikan encouragement, kita bisa mendampingi, kita bisa sharing kebenaran kepada dia. Saudara, saya percaya tidak ada orang percaya satupun yang tidak pernah menghadapi badai dalam kehidupan. Betul kita bisa dapat kekuatan melalui doa, menghadap Allah. Betul kita dapat kekuatan melalui apa? Kebenaran yang kita pegang terus dan kita yakini. Tetapi Ibrani 10 mengajarkan hal yang sangat penting. Itu pentingnya persekutuan orang-orang percaya, dan inilah peranan gereja. Itu menolong orang-orang yang ada di dalamnya untuk bertekun sampai akhir. Saudara, kita nggak akan bisa memiliki keyakinan, kekuatan, dan jaminan
dalam iman kita terlepas dari gereja. Kita nggak bisa bertahan sendirian. Setiap orang membutuhkan komunitas tubuh Kristus untuk menopangnya nih. Sudah tidak ada orang percaya yang menjadi orang yang individualis. Saudara dan saya sadar atau tidak dipanggil untuk menjadi penjaga-penjaga saudara seiman kita. Saudara bayangkan kalau dalam satu komunitas ada satu jemaat atau sekelompok jemaat yang menghadapi masa-masa sulit, gelombang besar dalam hidup mereka. Kemudian mereka tahu, di komunitasku, di gerejaku, ada orang-orang lain yang care. Saudara bayangkan kalau ini terwujud nyata di GKI Kute Bali. Saya percaya GKI Kute Bali akan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, di dalam Kristus dan sebagai anggota gereja, janganlah kita itu hanya bertanya, what can you do for me? Tapi marilah kita juga bertanya, what can I do for you? Inilah komunitas. Maka saudara lihat penulis surat Ibrani mengakhiri dengan kalimat ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara, bagi saya ini satu peringatan untuk orang-orang yang punya kebiasaan mengabaikan orang-orang percaya lainnya. Termasuk tentu di dalam pertemuan-pertemuan bersama, dalam ibadah, persekutuan atau kelompok kecil dan sebagainya. Community encouragement tidak mungkin akan kita dapatkan jikalau kita ini menjauh dari orang lain. Sudah tadi saya katakan pembaca mula-mula surat Ibrani ini menghadapi banyak kesulitan, diskriminasi. Tidak sedikit dari mereka kemudian akhirnya menyerah dan berkata, udah nggak perlu lagi datang ke gereja dah. Tapi justru di sini kita melihat penulis ingatkan nih, you nggak datang, itu bukan masalah sepele, tapi masalah yang terkait dengan ketekunan iman. Maka di dalam surat Ibrani juga pasal 3 ada kalimat seperti ini. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Saudara perhatikan, kita ini mudah sekali tertipu oleh dosa. Kita mudah sekali tegar hatinya. Jalan keluarnya apa? Ibrani 3:13 mengatakan apa? Nasihatilah seorang akan yang lain. Maka saya setuju seorang pendeta di Amerika bernama John Piper menafsirkan ayat ini dan berkata, di sinilah pentingnya kelompok kecil dalam gereja. Mungkin dalam gereja yang besar memang susah berinteraksi. Tapi dalam kelompok kecil inilah terjadi interaksi saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati. Ada orang-orang yang menganggap gereja itu tidak penting, persekutuan tidak penting, komunitas tidak penting. Adalah orang-orang yang sesungguhnya sedang membawa dirinya pada satu bahaya. Orang yang berkata, aku bisa lakukan ini sendirian. I can do this alone. Adalah orang yang meremehkan perintah dari Tuhan ini. Saudara, masa pandemi ini memang mau tidak mau mengharuskan hampir semua gereja mengadakan ibadah online. Karena situasi force major yang kita nggak bisa hindari. Saya bertanyanya begini, begitu situasi udah baik, mungkin bahayanya adalah tidak sedikit yang sudah nyaman, comfortable dengan ibadah online. Dan merasa apa? Oh, saya bisa bertumbuh juga kok melalui ibadah online. Saya nggak perlu datang lagi ke gereja. Kenapa? Ibadah online terus ditayangkan. GKI Kute Bali mungkin satu waktu menghentikan, oh masih banyak gereja lain. Jadi apakah pertumbuhan iman melalui cara hanya seperti itu? Saya tidak mengatakan sudah ibadah online tidak mendatangkan berkat. Tetapi tidaklah mungkin seorang bisa menjadi seorang Kristen yang baik dan kuat dan bisa bertekun sampai akhir pada waktu dia mengabaikan komunitas. Satu kalimat yang saya baca di sebuah buku, kalimat itu berbunyi seperti ini. Perseverance is a community project. Ketekunan dalam iman itu proyek komunitas. Maka Tuhan ciptakan gereja kan. Setelah Yesus naik ke surga, dihadirkan gereja. Kalau pertumbuhan rohani bisa sendirian, nggak perlu ciptain gereja, kasih aja Alkitab. Beri aja kitab suci, lalu apa? Orang bisa pergi ke gunung, meditasi pribadi, retreat pribadi. Oh, dia bertumbuh nih. Tapi dihadirkan gereja. Gereja mula-mula di Yerusalem, cukupkah di Yerusalem? Enggak. Menyebarkan ke kota lain.
Itu tercatat di Kisah Para Rasul. Menunjukkan apa? Saudara, inilah desainnya Allah nih. Inilah agendanya Allah untuk gereja. Betul, gereja dipanggil untuk jadi berkat bagi orang di luar gereja. Kita menjalankan misi, kita menjalankan penginjilan supaya orang jadi percaya. Tapi kita tidak boleh lupa, satu panggilan gereja juga adalah untuk yang di dalam. Pembinaan, edification dari orang-orang yang ada di dalamnya. Saudara, berselancar bersama Tuhan dalam menjalani atau menghadapi gelombang kehidupan adalah berselancar bersama-sama, berjuang bersama, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati dengan orang-orang lain yang juga berselancar. Hari ini kita merayakan HUT yang ke-24, HUT GKI Kuta Bali. Doa saya adalah supaya gereja ini sungguh jadi berkat bagi anggota-anggotanya sendiri. Karena salah satu panggilan gereja yang tidak boleh diabaikan adalah pembangunan dan penguatan rohani iman jemaat. Dan kiranya setiap anggota jemaat juga menyadari pentingnya ini. Menyadari pentingnya saya bertumbuh bersama. Saya ingin untuk kuat bersama. Maka satu kalimat yang saya ingin kutip sebagai penutup untuk renungan firman Tuhan. Kalimat itu berkata begini. Engkau perlu menolong orang lain berubah. Dan engkau juga perlu orang lain untuk menolongmu berubah. Engkau perlu orang lain engkau perlu menolong orang lain untuk bertumbuh. Engkau juga perlu orang lain untuk menolongmu bertumbuh. Engkau perlu menolong orang lain untuk kuat. Engkau juga perlu orang lain untuk menolongmu kuat. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati firman-Mu yang kami renungkan dari Ibrani pasal 10. Kepada satu audiens yang bergumul dalam iman mereka menghadapi krisis iman, tantangan berat. Engkau memberikan satu kitab yang dengan isi doktrinal yang sangat dalam. Karena Engkau ingin mengajarkan atau meletakkan landasan kuat untuk iman mereka. Dengan satu tujuan, untuk supaya mereka bertekun sampai akhir. Tidak menyerah dengan tantangan kesulitan. Tuhan, kehidupan kami pun tidak pernah lepas dari tantangan. Kehidupan ini tidak bisa diprediksi oleh kami. Kami tidak bisa hanya mau yang comfortable yang kami alami. Karena ada masa-masa di mana kami berhadapan dengan yang painful. Ya Tuhan, kami belajar dari nasihat yang tertulis di Ibrani 10, 19 sampai 25. 3 nasihat diberikan kepada orang-orang percaya penerima surat Ibrani ini. Untuk mereka menghampiri Tuhan, menghadap Tuhan. Karena akses itu sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Dan inilah privilege yang luar biasa. Kami bisa datang menghampiri Tuhan dalam doa, dalam permohonan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan itulah yang memberi kekuatan menghadapi badai hidup ini. Menulis juga mengingatkan pembacanya untuk terus berpegang, kuat teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Kebenaran-kebenaran yang diakui, kebenaran-kebenaran yang dipegang, yang dipercaya, yang adalah sumber dari pengharapan itu, memberikan kekuatan pengharapan. Tidak goyah dalam hal itu. Disinilah kami menyadari peranan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami perlu terus bertumbuh. Dan dalam pertumbuhan pengenalan akan firman dan kebenaran, menolong kami di dalam menghadapi berbagai gelombang dalam kehidupan. Dan Kau juga memberikan nasihat berkaitan dengan gereja. Peranan persekutuan orang-orang percaya yang saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati. Mengingatkan kepada kami Tuhan, kami tidak bisa kuat sendirian, kami tidak bisa bertumbuh sendirian. Engkau ciptakan gereja dan hadirkan gereja di dunia, bukan kebetulan. Dan juga bukan sekedar untuk menjangkau orang-orang luar untuk bisa menjadi orang percaya. Tetapi Kau jadikan gereja sebagai komunitas di mana orang-orang di dalamnya saling memperhatikan, mendorong, dan menasehati. Tuhan berkati GKI Kuta Bali yang Tuhan sudah pimpin selama 24 tahun. Tidak tahu apa yang akan dialami, dihadapi di masa depan. Mungkin masih banyak gelombang badai yang akan dihadapi. Tapi jadikan gereja-Mu ini jadi gereja yang berisikan orang-orang yang sungguh-sungguh punya passion
bukan hanya ingin mendapat apa dari gereja, tetapi memberi kontribusi untuk gereja. Karena itulah panggilan gereja Tuhan, di mana anggota-anggota saling memperhatikan, mendorong, dan menasehati, sehingga sama-sama kuat menghadapi badai kehidupan. Berkati renungan firman-Mu jadi pedoman untuk hidup kami secara pribadi dan hidup kami sebagai komunitas orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.